Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, selamat jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 21 November 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Polisi telah memastikan bahwa kontes busana transparan di Royal Plaza Surabaya batal digelar. Mereka menyatakan acara tersebut memang banyak mendapatkan penolakan. Kapolsek Wonokromo, Kompol Riki Diniari, mengungkapkan penyelenggara tidak pernah mengajukan izin ke polisi. Andai mengajukan izin sekalipun, kata Riki, polisi juga tidak akan membolehkan, sebab pihaknya telah mengkaji resistensi masyarakat dan dampak ke depannya. Riki melanjutkan pihaknya telah berkomunikasi dengan penyelenggara acara maupun Royal Plaza selaku tempat acara tersebut. Mereka semua sepakat untuk membatalkan kontes busana transpuan tersebut. Pertanyaan, bagaimana gambaran arus penyimpangan seksual atau LGBT saat ini? Dan juga mengapa LGBT meningkat? Dan bagaimana sebenarnya menyikapi maraknya kontes busana transpuan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pusat Kajian dan Analisis Data PKAD, Bung Slamet Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi Sanjabir. Alhamdulillah sehat, Bung Slamet. Alhamdulillah sehat, semoga Mas Fauzi juga sehat selalu. Alhamdulillah. Bung Slamet, terkait dengan berita yang kita bicarakan tadi, sebenarnya sebuah kontes busana transpuan di Surabaya menjadi perbincangan saat ini di media sosial. Dan juga sebenarnya polisi telah memastikan bahwa kontes busana transpuan tersebut di Royal Plaza batal digelar. Sebenarnya bagaimana tanggapan Anda menyikapi kasus ini, Bung Slamet? Ya, Mas Fauzi, saya kira langkah yang dilakukan oleh kepolisian untuk benar-benar memantau atau melakukan sikap yang tegas terhadap penyelenggaraan kegiatan evening dress transpuan di Royal Plaza Surabaya ini perlu kita apresiasi, dan ini seharusnya menjadi sebuah karakter dari lembaga penegakan hukum kita, yakni Kepolisian Republik Indonesia, untuk menjaga semua kemungkinan dari persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh karena adanya apa yang dilakukan oleh transpuan atau transgender atau yang sering disebut juga dengan LGBT, dengan pertimbangan yang sifatnya, saya kira Kepolisian Republik Indonesia mempertimbangkannya secara holistik, secara komprehensif, terutama resistensi terkait dengan keberadaan kalau di Jawa Timur, dan kalau kita bicara soal yang ada di Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar yang ada di dunia, tentu ini menjadi satu yang perlu dipertimbangkan gitu. Namun memang kalau kita perhatikan ada kendala-kendala struktural atau sistemik terkait dengan keberadaan transpuan dan transgender, termasuk juga atau istilah yang lain LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender ini menjadi sesuatu yang sifatnya sebagai sebuah gerakan global. Dan saya kemarin mendapatkan satu informasi, teman-teman dari Gerakan Umat Islam Bersatu atau GUIB, Gerakan Umat Islam, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ITSMI Jawa Timur telah melakukan semacam pressure terkait dengan keberadaan rencana penyelenggaraan evening dress transpuan yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 24 November, hari Jumat. Hari Jumat ini kan hari Sayyidul Ayyam gitu ya, harinya panglimanya hari-hari yang dimana seharusnya kaum muslimin ini di tengah kondisi untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang baik gitu. Dan kemarin terdokumentasikan ke dalam sebuah pernyataan setelah dilontarkan surat nomor 07 garing SK Kuib Jatim garing 11 Romawi garing 2022 tentang keberatan pelaksanaan evening dress transpuan competition di Royal Plaza Surabaya, dengan 3 tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman Kuib, Gamis, dan ITSMI Jawa Timur. Kita biasanya bersama teman-teman ini melakukan penyikapan terhadap berbagai
persoalan yang terkait dengan bagaimana kriminalisasi, penyikapan terhadap kriminalisasi terhadap umat Islam maupun terhadap ajaran Islam. Ada 3 kemarin yang disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh KUIP, yakni yang pertama menghimbau kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, Forkompinda Jawa Timur, serta jajaran instansi terkait agar menolak permohonan izin atas kegiatan tersebut dengan pertimbangan ideologis, sosiologis, etis, keamanan, kelestarian nilai-nilai luhur, dan jati diri bangsa. Kedua, menolak karena dekat permukiman, tempat ibadah, dan pendidikan. Ketiga, Pemprov melindungi dari aktivitas perusakan moral dan akhlak. Dan akhirnya gayung bersambut dikeluarkanlah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Royal Plaza yang ditandatangani oleh Operation Manager dan Promotion Royal Plaza yang intinya dibatalkan. Cuman sejauh ini harus kita waspadai kemungkinan ke depan yang akan dilakukan karena ini memang gerakan bukan sifatnya lokal tetapi internasional. Sejauh mana ke depan akan dilakukan juga di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Begitu Mas Fauzi. Baik, Bung Slamet, sebenarnya bagaimana gambaran arus penyimpangan seksual dan juga LGBT saat ini, Bung Slamet? Ya, sejauh yang saya amati dan beberapa pusat kajian analisis data melakukan kajian-kajian melalui diskusi-diskusi yang kita lakukan, perkembangan transpuan, transgender, dan LGBT ini sebagai sebuah problem dan bahkan ini adalah gerakan internasional sebagai dampak dari penerapan kapitalisme liberal sekuler ini sudah sampai pada tataran sangat mengkhawatirkan atau bisa dikatakan sudah masuk dalam kondisi sangat darurat. Negara harus hadir untuk memecahkan problem masyarakat ini secara sistemik, terencana dan terukur dengan paradigma yang mendasar dan menyeluruh. Dan Mas Fauzi, kita masih segar dalam ingatan kita kasus pada tanggal 17 Mei 2022 lalu. Bendera pelangi simbol LGBT berjejer dengan bendera Inggris. Union Jack di tiang bendera kedubes Inggris ini dilakukan sebagai peringatan hari anti homofobia yang diperingati dunia setiap 17 Mei. Berarti kita ini juga perlu mewaspadai semangat Islamofobia ini kelihatannya disandingkan dengan kepentingan atas nama hak asasi manusia yang terkait dengan bagaimana sebenarnya gerakan-gerakan liberalisasi untuk kehidupan sosial, kehidupan budaya. Saya kira menarik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Hamid Al-Quddah, spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia, yang menjelaskan begitu sistemiknya dampak yang ditimbulkan oleh LGBT atau transpuan atau transgender. Nanti akan saya jelaskan seperti apa sebetulnya perbedaan di antaranya sebagai bagian dari nomenklatur yang disebut oleh syariah sebagai jarima itu, kejahatan itu. Yang pertama, Prof. Dr. Abdul Hamid Al-Quddah menyampaikan secara kesehatan ada sekitar 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit-penyakit menular dan rentan terhadap kematian. Rata-rata usia laki-laki yang menikah adalah 75 tahun, sedangkan rata-rata usia G adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika menjadi korban AIDS. Rata-rata usia wanita yang bersuami dan normal adalah 79 tahun, sedangkan rata-rata usia lesbian adalah 45 tahun. Itu dampak kesehatan. Secara sosial, seorang G, menurut catatan yang sama oleh Profesor Dr. Abdul Hamid Al-Quddah, seorang G akan sulit mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti-ganti pasangan. Penelitian menyatakan seorang G mempunyai pasangan antara 20 sampai dengan 106 orang per tahunnya, sedangkan pasangan zina saja tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Sebanyak 43% orang G yang didata dan diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang. Coba bayangkan ini, 28% melakukannya dengan lebih dari 1.000 orang. 79% melakukannya dengan pasangan yang tidak dikenali sama sekali, dan 70% hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Selain persoalan yang terkait dengan dampak pendidikan dan dampak keamanan, saya kira kalau kita bicara masalah perkembangan homoseksual, transpuan maupun LGBT ini sudah sampai pada tataran sangat mengkhawatirkan atau mencemaskan karena ini menjadi pandemi dunia dan ini harusnya pemerintah yang dalam hal ini Presiden mengeluarkan perpu khusus mengenai darurat homoseksual ini, darurat LGBT ini, Mas Fauzi. Baik, Bung Slamet. Bung Slamet, sebenarnya
tadi diungkapkan oleh Bung Slamet ini semakin hari semakin berbahaya, dan juga sebenarnya apakah tingkat populasi dari LGBT ini sendiri semakin hari semakin juga meningkat, Bung Slamet, dan juga apakah tidak ada hukum yang bisa menjerat terkait dengan pelaku LGBT dan juga transgender di lingkungan masyarakat sendiri, Bung Slamet. Ya, Kak, saya kira Mas Fauzi kalau kita bicara masalah sistem hukum existing yang sekarang berjalan, yang kita sering menyebutnya dalam nomenklatur hukum positif itu menyebutnya hukum negatif itu karena hukum negatif ya karena itu sebetulnya tinggalan kolonial. Masa kita ini sejauh perkembangan hukum, dinamika perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini kita tidak memiliki satu pandangan yang progresif ke depan seperti apa sebetulnya hukum-hukum itu lebih adaptif dan mampu menjawab ya apa istilahnya kompatibel dengan keadaan yang sekarang, tidak kemudian hanya meneruskan apa-apa yang dulu pernah diturunkan oleh para penjajah ya di mana Eropa kontinental tetap menjadi satu patron penataan hukum existing sekarang. Saya kira ini yang perlu dipikirkan. Kalau kita berbicara masalah seperti apa sebetulnya transgender, transpuan LGBTQ dalam sistem hukum existing kita saat ini, fakta keberadaan transgender, transpuan, dan LGBT itu mendapatkan pengakuan dan bahkan perlindungan dalam sistem hukum existing. Pengakuan perlindungan itu tertuang di dalam pertama, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang kedua, yaitu pasal, ini saya sebutkan aja pasalnya. Nanti kalau saya uraikan satu persatu bunyi pasalnya, saya kira kita tidak punya waktu untuk bisa menjelaskan ini karena begitu sistemiknya persoalan ini karena keberadaannya memang mendapatkan effort yang cukup kuat atas nama hak asasi manusia. Ini pasal 28A sampai 28I, pasal 28E ayat 2, ayat 3, pasal 28 huruf J. Itu yang diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen terutama. Benar adanya kajian yang terkait dengan teman-teman yang menganggap bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya adalah yang kemarin 1999 sampai 2002. Bahkan ada yang menyebut ini sebetulnya bukan amandemen tetapi pergantian Undang-Undang Dasar. Dari Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002 menyebut bahwa ini adalah pintu liberalisasi di semua sektor, terutama kalau kita bicara dalam konteks transgender, transpuan, LGBT adalah liberalisasi di sektor kehidupan sosial budaya melalui pintu apa? Pintu liberalisasi Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang kemudian liberalisasi perundang-undangannya, karena kalau kita bicara law making process perundang-undangan tentu konsiderannya atau dasar yang dijadikan pertimbangan undang-undang dasar, undang-undang dasar. Nah, lalu yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45 telah memberikan semacam pengakuan bahkan perlindungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terutama pada pasal 22 ayat 3, pasal 70, pasal 73, pasal 30 dan pasal 35. Ketiga, selain dua produk aturan tadi, baik Undang-Undang Dasar maupun undang-undang itu, jangan lupa kita juga mendapati bahwa hak asasi manusia yang dijamin terutama terkait dengan ternyata juga diperkuat konvensi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat JIDO. Pengesahan konvensi tersebut mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi terhadap transpuan atau transgender atau LGBT. Masuknya transpuan dalam lingkup pelaksanaan konvensi ini ditegaskan dalam rekomendasi Komite SIDO PBB nomor 28 yang mengakui bahwa keberadaan itu adalah sebagai satu keberadaan yang sangat diberikan pantalannya. Selain itu jangan lupa juga ada advokasi yang secara khusus dilakukan oleh Komnas Perempuan, tercermin dari hasil press release, salah satunya dari hasil press release Komnas Perempuan terhadap kekerasan transpuan Jakarta 6 Mei 2020 yang mencatat beberapa temuan atas nama angka kekerasan transpuan yang meningkat tahun ke tahun. Terdapat pada tahun 2018 tercatat 5 kasus pembunuhan. Terus kemudian ada juga yang disorot 45 perda diskriminatif yang disinyalir tidak menghargai hak asasi transpuan. Kita memang
tidak setuju dengan kekerasan yang dilakukan. Tetapi ketika ini dibawa kepada kerangka untuk mengadvokasi lebih jauh, seperti apa nanti arah ke depan pengakuan terhadap perempuan dan transgender atau LGBT sampai kepada yang sangat kita khawatirkan akhirnya sebagaimana yang berkembang di Barat, kebolehan perkawinan antar mereka perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki dan lain sebagainya ini justru menurut saya apa yang tadi dijelaskan problem sistemik yang digambarkan oleh Profesor Dr. Abdul Hamid Al-Quda yang tadi begitu sistemiknya dampak dari keberadaan LGBT transpuan maupun transgender, dan saya kira juga ini sangat bertolak belakang bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri yang jelas tertera di pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, yang disebut di situ di pasal 1 yang ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang kita khawatirkan. Ketika arah ke depan itu nanti sampai kepada tataran advokasi yang dilakukan melegalkan atau mengesahkan perkawinan sesama jenis ini terjadi, ini tunggu saja azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Fauzi Sanzabi. Bung Slamet, sebenarnya bagaimana juga sikap dari pemerintah penguasa terhadap perilaku LGBT ini, dan juga apakah sebenarnya pengesahan Undang-Undang TPKS dan juga Permendikbud PPKS ini akan makin memberikan ruang bagi pelaku LGBT ini untuk unjuk diri di ranah publik? Ini yang, ya Mas Fauzi, ini sebetulnya yang menjadi kegelisahan dan kekhawatiran dari beberapa diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman PKS yang mengharapkan adanya payung hukum besar, yang sepayung hukum besar itu sebetulnya diharapkan di dalam pembahasan mengenai RKUHP. Cuman 14 poin krusial di dalam RKUHP itu masih belum, yang menjadi draft final dari pembahasan RKUHP itu kan belum dilaksanakan. Rencananya sih tanggal hari ini sampai besok 21 sampai tanggal 22 November 2002. Tapi karena ada dinamika alotnya pembahasan mengenai draft final RKUHP itu, ternyata kemudian nampaknya ada rescheduling pembahasan mengenai RKUHP. Artinya apa? Sebetulnya di dalam Undang-Undang TPKS maupun Permendikbud tahun 30 dan 2021, dan kita kemarin mendapati satu kondisi yang unik ya, dinamika mengenai lawmaking proses kita, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu kan disahkan oleh Menteri Nadiem pada 31 Agustus 2021 yang memantik polemik. Yang menarik itu Permendikbud ini tidak ada cantelan undang-undangnya sebagai konsideran yang dipakai sebagai dasar. Dan itu kan sebetulnya diharapkan dengan keberadaan adanya undang-undang TPKS itu, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru diresmikan atau diundangkan di lembaran negara pada rapat paripurna pada 12 April 2022. Jadi aturan pelaksanaan operasionalnya itu justru muncul di depan daripada payung yang diharapkan sebagai konsideran yang menjadi bantalan dari perumusan Permendikbud 30 2021. Munculnya Permendikbud 30 2021 yang tidak mengatur mengenai persoalan LGBT, persoalan transpuan maupun transgender ini, yang lebih dulu daripada Undang-Undang TPKS ini justru menimbulkan pertanyaan kita. Seberapa jauh sebetulnya arah ke depan yang mau diletakkan berkaitan dengan persoalan penataan pengaturan mengenai problem-problem terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi yang dimunculkan dari akibat adanya transpuan, transgender, dan LGBT ini. Dengan kata yang lain juga, ternyata setelah dikaji juga Undang-Undang TPKS maupun Permendikbud tahun nomor 30 tahun 2021 itu tidak memuat ketentuan norma pidana tentang seks berdasarkan atas kesepakatan atau sexual consent, termasuk di dalamnya LGBT, tidak ada pengaturan mengenai itu. Kalau kita bicara masalah 14 isu krusial dalam draft final RKUHP itu, ada hanya 3 isu krusial yang terkait dengan persoalan yang terkait dengan pengaturan pidana, baik
sexual consent atau seks yang dilakukan atas suka sama suka dan seks yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan, tapi juga menyisakan persoalan seberapa jauh sebetulnya norma pidana yang dirumuskan itu merupakan bentuk delik umum, bukan delik aduan. Artinya kalau delik umum itu negara langsung begitu ada tindak pidana terkait dengan kejahatan seksual ini atau pidana seksual ini langsung memproses hukum. Tapi kalau delik aduan, kalau tidak ada tuntutan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka kemudian ini tidak akan diproses berikutnya. Tidak akan ada proses penyelidikan maupun sampai ke proses pengadilan. Yang pertama, tiga isu krusial di antara 14 isu krusial itu adalah di poin ketiga isu krusial, yaitu suami perkosa istri atau sebaliknya, terancam hukuman 12 tahun. Nah ini mungkin delik umum ini ya kalau terkait dengan ini. Kemudian yang kedua adalah poin 4 dari 14 isu krusial, kumpul kebo, terancam pidana 6 bulan. Terus kemudian yang ketiga, poin 8 dari 14 isu pidana 4 tahun dokter ibu bantu dihukum berat. Nih artinya tidak ada satu nomenklatur yang jelas atau klausul yang jelas mengenai norma pidana terkait secara spesifik yang mengatur mengenai LGBT, lalu kemudian transpuan maupun transgender. Begitu, Mas Fauzi. Baik, Bung Slamet terakhir, terkait dengan sebenarnya bagaimana langkah konkret kita dan juga paradigmatis contohnya untuk menyelamatkan generasi ini dari penyimpangan seksual, Bung Slamet. Ya, inilah yang secara paradigmatik mestinya negara yang direpresentasikan oleh presiden, karena presiden adalah pimpinan kabinet yang memiliki kewenangan dalam sistem presidensialnya, juga tidak ada visi menteri tapi visi presiden yang harus bisa merumuskan secara jelas politik hukum seperti apa untuk menuntaskan persoalan ini. Dan saya kira kanal-kanal yang sekarang tidak mampu untuk bisa mengatasi problem yang sekarang ini mendera, terutama yang ditunjukkan oleh transgender, transpuan, dan LGBT ini. Karena persoalannya sudah sedemikian, persoalan sistemik. Dan kalau kita bicara masalah seperti apa sebetulnya Islam memandang persoalan yang terkait dengan transgender, transpuan, dan LGBT itu, Islam telah mendudukkan nomenklatur yang jelas mengenai transgender, transpuan, dan LGBT ini sebagai sebuah apa yang diistilahkan dengan jarima atau kejahatan. Sementara kalau kita melihat paradigma yang sekarang ini ada, pembahasan mengenai LGBT, transpuan, dan transgender itu lebih karena dilihat sebagai sebuah penyakit sosial atau penyakit medis yang sesungguhnya ini adalah bentuk dari ekses implementasi dari sistem kapitalisme liberal sekuler. Nah, justru persoalannya adalah sejauh mana sebetulnya pengambil kebijakan tahu sebetulnya akar persoalan yang sekarang ini dimunculkan oleh karena keberadaan transpuan, transgender, dan LGBT. Harusnya pemerintah melihatnya ini secara holistik, bahwa munculnya gejala sosial atau penyakit sosial yang dalam beberapa hal juga dilihat sebagai suatu penyakit medis ini adalah bagian yang lain yang menggambarkan begitu sistemiknya persoalan yang kita hadapi oleh karena implementasi dari sistem kapitalisme liberal sekuler hingga kerusakan sendi-sendi kehidupan yang ditunjukkan dari aspek pergaulan. Dan kalau kita bicara masalah bagaimana Islam memandang, saya kira Islam sudah jelas dan memberikan satu ketentuan bagaimana larangan-larangan mengenai aktivitas-aktivitas ini telah diatur oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, dan bagaimana juga Al-Quran telah menjelaskan mengenai apa yang menimpa kepada kaum Lut ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang kemudian mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mengerti
bersama sebagaimana yang misalnya dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Azwaili yang mengidentifikasi tiga istilah yang relevan dengan LGBT. Kalau kita bicara masalah bagaimana Islam mengatur persoalan ini, ada satu kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang terkait dengan keberadaan LGBT, transpuan dan transgender. Yang pertama, kalau kita bicara soal bagaimana Islam mengaturnya, ada yang namanya jarimah zina. Zina ini kan definisinya hubungan kelamin antara laki dengan wanita yang bukan pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, liwat atau gay, yaitu hubungan homoseksual antara laki dengan laki. Yang ketiga adalah sihak atau lesbi, yaitu hubungan homoseksual antara wanita dan wanita. Para ulama sepakat bahwa liwat, gay atau sihak itu atau lesbi itu statusnya lebih buruk dibandingkan zina. Allah menyebutkan perilaku homoseksual, gay dan lesbi dalam Al-Quran pada ayat yang mengisahkan kehidupan umat Nabi Lut alaihi salam. Dari 27 ayat yang memuat kisah Nabi Lut alaihi salam dengan kaumnya, terdapat 3 ayat menyebut perilaku homoseksual, gay dan lesbi, dan ini merupakan satu kondisi atau perbuatan yang termasuk dalam kategori fasiyah atau keji. Dan kita juga melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bagaimana larangan untuk mendekati zina, mendekati saja tidak boleh kan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan mungkar kan begitu. Itu ada ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan mengenai persoalan ini. Jadi saya kira mengambil kebijakan untuk penyelenggara negara itu mencoba mengkaji lebih jauh seperti apa sebetulnya akar persoalan hingga muncul problem sosial seperti ini, lalu kemudian mencoba menggali seperti apa solusi sistemik atau komprehensif, karena saya kira ini akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelestarian kehidupan manusia, hingga kemudian bisa terjaga keturunannya sebagaimana Al-Islam telah menjaganya. Dan saya kira kita harus meyakinkan diri kita, terutama juga memberikan masukan atau mengkoreksi kepada penguasa bahwa Islam telah memberikan satu nilai aturan untuk menjawab seluruh problem yang terkait dengan persoalan kehidupan manusia, karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka untuk menyelesaikan seluruh kehidupan manusia ini, problematika kehidupan manusia, dan yang terbukti secara empiris historis, secara normatif, dan bahkan mungkin secara empiris bisa diuji seperti apa konsepsi Islam di dalam menjawab persoalan. Dan tatanan Islam itu baru bisa dilaksanakan, diimplementasikan seluruh tatanan hukumnya kalau itu dinaungi oleh sebuah sistem politik yang kompatibel. Saya kira kita mengenal sistem kompatibel itu adalah khilafah Islamiyah ala minhajun nubuwah, yang saya kira korelasi antara implementasi hukum Islam secara kafah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya mungkin bisa dilaksanakan oleh sebuah sistem hukum yang sesuai, yang mampu memiliki kemampuan untuk bisa memperlakukan hukum Islam secara kafah. Saya kira begitu Mas Fauzi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bung Selamat atas kesempatannya kali ini. Pemirsa, program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama. Akhirnya jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.